Ini bukan rekanan yang malam kemarin sama-sama menyaksikan kematian dari almarhumah Bu Maryam. Mohon maaf, memang studio kita malam ini sedikit ada teror yang cukup agak sedikit mengganggu. Mbak Beli di sini cepat sekali, tiba-tiba langsung pulang, masuk ke ruang penjagaan dan Mbak Sis di sini bertanya, "Loh, Mel, cepat sekali kamu pulang. Gimana? Babynya udah dikasih susu belum? Jangan kamu tinggalin dalam keadaan nangis. Jangan kamu tinggalin dalam keadaan masih terjaga." Gak. Sampai ke sana kok tadi aku ngeliat ada ibunya sedang netein. Hah? Ibunya? Iya, ibunya sedang netein. Ya udah, aku pamit sama ibunya nganggu. Ya udah aku tinggalin. Yakin kamu? Kamu lihat gimana tadi? Anak itu digendong, sis. Ditetein biasalah sama ibunya. Hei, Mel, kamu tahu ndak? Anak itu sudah tidak punya ibu lagi. Ibunya meninggal setelah anak itu lahir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat misteri yang non-muslim, saya di sini ingin mengajak sahabat-sahabat misteri yang beragama muslim, sebelum mendengarkan cerita ini, sebelum saya melanjutkan kisah ini, saya ingin mengajak sahabat untuk membacakan suratul Fatihah untuk almarhumah tokoh yang ada di dalam kisah ini, agar beliau yang sudah mendahului kita dapat tenang di alam sana. Marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah sejenak untuk almarhumah bin Fulan yang ada di dalam kisah ini. Al-Fatihah. Terima kasih untuk sahabat-sahabat semua yang sudah meluangkan waktunya. Kisah ini merupakan kisah kiriman dari sahabat misteri yang berdomisili di daerah Klaten. Di sini Mbak Siska, atau saya sebut saja dengan nama Mbak Sis. Beliau ingin membagikan sebuah pengalaman misteri yang beliau alami langsung. Kejadian ini berlatar waktu di tahun 2018 yang lalu, yang mana di tahun 2018 itu Mbak Sis ini bekerja di salah satu klinik persalinan yang ada di Klaten. Di tahun 2018, Mbak Sis ini sudah bekerja di sana selama 2 tahun. Bolehlah ya, seorang bidan yang sudah bekerja di klinik persalinan selama 2 tahun, kita katakan di sini sebagai seorang yang sudah berpengalaman banyak, sudah senior lah menjadi seorang bidan. Beliau pun di sini mengatakan sudah banyak pasien-pasien yang melahirkan di klinik persalinan tersebut ditangani langsung oleh Mbak Sis. Yang mana klinik persalinan tersebut dimiliki oleh seorang dokter. Letak atau tempat didirikan klinik tersebut pas bersebelahan dengan rumah pribadi dari si dokter tersebut.
Di klinik itu, Mbak Sis tidak bekerja sendiri. Banyak bidan-bidan yang lain bekerja di sana untuk membantu operasional dari klinik tersebut. Singkat cerita di sini, selama bekerja di sana 2 tahun sampai di tahun 2018, Mbak Sis tidak pernah mengalami kejadian-kejadian aneh. Banyaklah hal-hal yang mengharukan terjadi ketika beliau bekerja di sana. Seorang ibu yang melahirkan anak yang sudah meninggal, anaknya sudah meninggal dari dalam kandungan, itu adalah hal yang lumrah dihadapi oleh Mbak Sis. Bahkan di sini kematian seorang ibu ketika melahirkan anak, ini sudah tidak, ya udah tidak janggal lagi lah dialami oleh Mbak Sis. Tema dalam kisah ini sengaja saya pilih karena bertepatan besok adalah Hari Ibu. Ya, jadi tema ini nyambung lah untuk saya bawakan karena menceritakan perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang anak. Jadi sahabat-sahabat udah ngucapin belum? Selamat Hari Ibu kepada ibunda sahabat-sahabat semua. Kalau belum, skip dulu video ini, sahabat-sahabat WA atau telepon dulu ibunda. Ucapin selamat Hari Ibu, karena setelah mendengarkan kisah ini mungkin sahabat akan meneteskan air mata kalau mengingat berapa besar perjuangan seorang ibu untuk melahirkan kita. Belum lagi untuk merawat, menjagakan, membesarkan kita butuh perjuangan yang sangat besar sekali. Saya mengucapkan kepada ibu-ibu yang menonton video ini selamat Hari Ibu. Oke, kita lanjut ke dalam cerita yang dibagikan oleh Mbak Sis. Kematian seorang ibu ketika melahirkan bayinya ini bukan sekali dua kali dihadapi oleh Mbak Sis, tapi di tahun 2018 itu Mbak Sis ini menghadapi satu kejadian yang membuat Mbak Sis memutuskan untuk berhenti bekerja di klinik persalinan tersebut ketika seorang pasien, seorang ibu-ibu yang sudah memiliki 2 orang anak. Kelahiran bayi ketiga ini merupakan kelahiran yang istilahnya ya udah ndak dikhawatirkan lagi lah. Karena ibu ini sudah 2 kali melahirkan anak dan kelahiran tersebut melalui proses kelahiran yang normal, semuanya berjalan lancar, dan untuk menunggu kelahiran anak ketiga, ibu ini pun terlihat tenang sekali ketika diantarkan oleh keluarganya masuk ke klinik tempat Mbak Sis ini bekerja. Bu Mariam di sini namanya, sebuah nama yang sudah disamarkan oleh Mbak Sis. Ibu Mariam ketika masuk ke klinik tersebut ini tidak bertemu langsung dengan si Mbak Sis karena Bu Mariam ini masuk di siang hari, sedangkan pada hari itu Mbak Sis ini masuk sore hari untuk menjalani shift malam. Ketika Mbak Sis masuk untuk mengontrol berapa orang ibu-ibu yang menunggu waktu persalinannya, masuklah Bu Sis ini ke ruang rawat si Ibu Mariam. Ternyata Mbak Sis ini mengenal sosok si Bu Mariam ini. Mbak Sis terkejut, loh, Bu Mariam ngelahirin di sini, Bu? Iyo Mbak Sis kliniknya di sini toh. Saya baru tahu. Iya Bu. Udah diperiksa dokter belum? Udah. Gimana? Udah ada bukaan belum? Mbak Sis bertanya dengan si Bu Mariam. Belum nih, ini lagi nunggu. Doain yo Mbak Sis, mudah-mudahan lancar. Amin. Amin Bu. Ya Ibu juga kan ini kelahiran anak yang ketiga. Pastilah Ibu udah nggak khawatir, nggak panik lagi. Yo, mudah-mudahan lancar. Obrolan itu pun ya cuman sekedar sebatas itu, dan Mbak Sis ini melanjutkan tugasnya untuk mendata beberapa orang yang ada di sana. Karena malam itu ada 4 pasien termasuk pasien yang bernama si Bu Mariam ini. Mbak Sis di sini mengatakan beliau mengenal si Bu Mariam ini dekat sekali karena Bu Mariam adalah tetangga rumah dari si Mbak Sis. Rumah Mbak Sis dengan si Bu Mariam ini letaknya itu cuman selisih atau berjarak 2 rumah saja, tetangga dekat. Nah, Mbak Sis mengatakan di sini Bu Mariam ini keluarga yang berkecukupan. Beliau sudah memiliki 2 orang anak dan yang ditunggu-tunggu ini adalah kelahiran anak ketiga.
Mbak Sis memeriksa keadaan atau kondisi pasien termasuk Bu Maryam ini di sekitaran jam setengah 8 malam, yang mana pada saat itu Mbak Sis melihat wajah dari Bu Maryam ini sama sekali tidak terlihat tegang seperti pasien-pasien yang lain. Bu Maryam di sini hanya minta doa semoga persalinannya lancar. Dan Mbak Sis pun bertanya di sini, gimana Bu? Udah ada rasa kontraksi belum? Udah ada tanda-tanda belum? Bu Maryam mengatakan, belum Mbak, sama sekali belum ada. Mbak Sis pun di sini melanjutkan tugasnya. Di malam itu, Mbak Sis di sini bekerja atau bidan yang berjaga ini ada 2 orang. Mbak Sis dengan temannya. Sedangkan dokter untuk memegang persalinan ini kan tinggal dipanggil aja. Karena rumahnya pas sekali bersebelahan dengan klinik tersebut. Singkat cerita di sini, di malam itu, di jam 11 malam, 4 dari 1 pasien ini terdengar suara teriakan memanggil bidan. Bu bidan, tolong Bu, tolong sakit Bu, sakit. Dan pasien itu pun akhirnya melahirkan normal dan anaknya alhamdulillah lahir dalam keadaan sehat. Tapi di sini belum ada juga nih tanda-tanda dari si Bu Maryam mengalami kontraksi. Akhirnya malam itu berlalu. Subuh menjelang pagi, 3 pasien yang tersisa. Salah satunya di sini melahirkan. Anaknya lahir normal dan siang harinya. Ini pasien yang tersisa cuma 2 orang, Bu Maryam dengan pasien yang satunya lagi. Pasien yang satunya lagi di sini alhamdulillah melahirkan anaknya, melahirkan normal dan anaknya sehat, ibunya pun di sini sehat. Dan di malam ketika Mbak Sis masuk untuk kembali berjaga di klinik tersebut, tersisalah 1 orang pasien. Karena semua yang sudah melahirkan ini sudah diperbolehkan pulang, babynya dibawa pulang juga, ibunya dibawa pulang juga karena sama sekali tidak ada kendala. Semuanya melahirkan secara normal dan pihak keluarga pun di sini lebih memutuskan ingin ya udahlah dibawa pulang aja lah, ngapain lama-lama di klinik. Singkat cerita tertinggallah 1 orang pasien yaitu Bu Maryam. Masih ingat jelas sekali di tahun 2018 di bulan Agustus, tepatnya di malam Jumat. Mbak Sis di sini kembali mendatangi ruang rawat dari Bu Maryam. Bertanyalah Mbak Sis dengan si Bu Maryam. Bu, gimana Bu? Udah ada tanda-tanda belum? Dedeknya udah ngasih kontraksi belum? Belum Mbak. Tapi di sini ketika Bu Maryam ini menjawab belum, wajahnya itu sudah berbeda. Tidak seyakin ketika malam yang lalu. Yang mana malam yang lalu Bu Maryam ini yakin sekali, tenang sekali. Meminta doa kepada Mbak Sis. Doain aja Mbak, semoga persalinan saya berjalan lancar. Tapi di malam Jumat tersebut, di malam kedua Bu Maryam menginap di klinik tersebut, wajahnya di sini terlihat ketakutan. Wajahnya mulai terlihat pucat dan matanya liar sekali. Seakan-akan beliau ketakutan. Mbak Sis yang sadar akan kondisi tersebut mencoba untuk menenangkan Bu Maryam. Yo wis Bu, sambil mengelus pundak Bu Maryam. Yo wis Bu, ngapain kok wajah ibu panik sekali? Ini kan kelahiran yang ketiga. Mungkin malam ini kontraksi dan anak ibu bisa lahir. Bu Maryam sama sekali tidak menjawab apa yang dikatakan oleh Mbak Sis. Di sana cuman ada suami dari Bu Maryam yang wajahnya kebingungan melihat sikap sang istri yang seperti itu. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bu Maryam di sini, Mbak Sis cuman memiliki prasangka mungkin Bu Maryam ini gugup karena belum mengalami merasakan kontraksi. Ya udahlah, ditinggallah oleh Mbak Sis dan seperti biasa di malam itu, di malam Jumat itu, Mbak Sis berjaga di klinik tersebut berdua.
Ya, satu orang itu temannya Mbak Sis, seorang bidan juga. Nah, kurang lebih di sekitaran jam 11 malam. Dokter di sini masuk ke ruangan, masuk ke ruang jaga, mengajak Mbak Sis dengan seorang rekan Mbak Sis ini masuk ke ruangan Bu Mariam. Melihat kondisi Bu Mariam yang sudah semakin pucat, dokter di sini mengambil tindakan untuk mencoba memberikan obat perangsang agar kontraksi bisa terjadi. Dibawalah masuk Bu Mariam ini ke ruang penanganan. Namun di sini, di malam itu, takdir berkata lain. Mbak Sis melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang ibu yang berjuang untuk melahirkan seorang anak. Perjuangan hidup dan mati dilihat langsung oleh Mbak Sis, yang mana perjuangan hidup dan mati untuk melahirkan anak ini bukan tontonan, bukan penglihatan yang asing lagi lah bagi Mbak Sis. Tapi di malam itu kejadiannya, suasananya ini berbeda sekali, sahabat-sahabat. Seketika ruang penanganan terasa hening. Wajah dari Bu Mariam yang tengah berjuang untuk mengeluarkan bayi dari dalam kandungannya itu terlihat sangat berbeda sekali dengan wajah ibu-ibu yang melahirkan. Dan ketika bayi itu terpancar dari rahimnya, Bu Mariam pun di sini menghembuskan nafas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Mariam meninggal dunia beberapa detik setelah anaknya terlahir. Sebelum anak itu menangis, ibunya sudah meninggal dunia. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter mengatakan telat sedikit aja, ibu dan anak pasti akan mati. Sebuah keajaiban yang Allah tunjukkan. Anak ini memiliki semangat hidup yang tinggi dan keyakinan seorang ibu untuk memperjuangkan anaknya agar terlahir selamat ke dunia ini. Inilah buktinya. Tangis pun pecah di ruang penanganan. Bukan dari pihak keluarga, tapi dari dokter dan Mbak Sis. Tangis mereka pecah. Mbak Sis di sini sempat memeluk dokter dan berbisik, "Dok, banyak dok, kejadian seperti ini saya alami. Melihat seorang ibu meninggal dunia ketika anaknya lahir, tapi saya merasakan ini kejadian yang berbeda." Dokter di sini mencoba menenangkan Mbak Sis. "Yowis, kamu kabarin keluarganya. Kabarin keluarganya kalau anaknya sudah lahir. Jangan bilang kalau ibunya meninggal dulu." Karena pada saat penanganan, di ruang penanganan, yang ada itu cuma suami dari almarhumah Bu Mariam, dan suaminya di sini duduk, tidak bisa ngomong apa-apa. Duduk sambil nunduk, sambil nangis. Jadi ya terpaksa Mbak Sis lah yang keluar untuk mengabari keluarga yang panik, yang deg-degan nunggu di luar ruang penanganan. Gimana? Anaknya udah lahir belum? Gimana ibunya? Mbak Sis cuman mengatakan sesuai saran dari dokter, alhamdulillah anaknya sudah lahir dengan selamat. Dan ketika ditanya gimana ibunya, Mbak Sis meninggalkan keluarga tersebut. Dan kode dari Mbak Sis meninggalkan tanpa memberi jawaban, di sini sudah bisa dipastikan sesuatu buruk terjadi kepada sang ibu yang telah melahirkan anak ini. Singkat cerita, di malam Jumat, belum masuk di jam 12 malam, masih di hari Kamis malam Jumat, seorang ibu meninggal ketika dalam melahirkan seorang anak. Kejadian yang cukup mengerikan. Tapi tidak batas di sini saja kejadian yang mengerikannya. Masih berlanjut setelah kematian almarhumah Bu Mariam. Di malam itu, pihak keluarga di sini segera membawa jenazah almarhumah untuk pulang ke rumah duka, dan keesokan paginya almarhumah Bu Mariam pun segera dimakamkan. Tetapi anak almarhumah Bu Mariam yang dilahirkan di malam Jumat tersebut belum dapat dibawa pulang oleh pihak keluarga karena pihak klinik di sini mengatakan anak ini mungkin beberapa hari ke depan
paling lama 2 atau 3 hari harus mendapatkan penanganan ekstra dari pihak klinik, dari bidan-bidan perawat-perawat yang ada di sini, karena anak ini terlahir dalam keadaan sehat, tapi ada beberapa kekurangan, dan kekurangan tersebut ini harus dipantau perkembangannya sampai betul-betul kondisi anak ini layak ya bisa dibawa pulang lah. Takutnya kalau dibawa pulang sekarang, pihak keluarga di sini tidak dapat memberikan penanganan yang intensif, anak ini kondisinya bisa lemah, terutama dalam pemberian ASI karena ibunya kan sudah tidak ada lagi. Pihak klinik di sini pun memberikan ASI atau memberikan susu formula sebagai pengganti ASI kepada anak malang yang baru lahir ini. Dan ketika di malam pertama, anak yang malang ini, anak yang terlahir dari ibu yang sudah meninggal ini dirawat di klinik tersebut, mendapat penanganan dari bidan-bidan yang ada di sana. Dan di malam pertama ketika anak ini dirawat di klinik tersebut, bidan atau perawat yang menangani atau yang menjaga anak itu adalah Mbak Sis sendiri. Mbak Sis seperti biasa di malam itu, seperti malam-malam yang lainnya, ini berjaga bersama satu orang rekanannya. Tapi rekanan yang sama-sama jaga di klinik itu, ini bukan rekanan yang malam kemarin sama-sama menyaksikan kematian dari almarhumah Bu Maryam. Mohon maaf, memang studio kita malam ini sedikit ada teror yang cukup agak sedikit mengganggu ya, jadi kita cuekin aja lah, sama-sama kita berdoa untuk almarhumah yang dibawakan ceritanya ini, semoga beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan anak yang diceritakan ini ya anak yang dalam keadaan sehat walafiat. Ini bukan gimmick, ini bukan main-main. Jujur saya mengatakan kisah ini sangat mencekam sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di malam itu rekanan dari Mbak Sis ini ya, yang menyaksikan kematian Bu Maryam ini minta izin karena dia tidak sanggup untuk jaga malam lagi. Dia minta rolling, minta ganti shift. Oke lah, diganti shift sama si dokter. Ya udah, kamu gantiin shift siang aja. Teman kamu yang siang di rolling. Dan Mbak Sis pun di sini ditanya, kamu gimana Sis? Kamu mau rolling atau gimana? Ya enggak lah, saya merasa bertanggung jawab karena anak ini adalah anak tetangga saya. Ya biarinlah, saya yang jaga malam, saya yang akan menjaga anak itu, memberikan ASI ya kalau anak itu membutuhkan di malam hari. ASI yang diberikan ini diganti dengan susu formula. Di malam pertama, anak itu selain 2 bidan atau 2 perawat yang berjaga di klinik, ini juga ditemani oleh ayahnya dan ditemani oleh nenek dari si anak ini, tepatnya ibunda dari almarhum Bu Maryam yang sudah meninggal dunia. Di malam itu, teman jaga dari Mbak Sis ini, beliau ini tidak tahu satu-satunya bayi yang ada di ruang anak ini ibunya sudah meninggal. Rekanan Mbak Sis ini tidak tahu, dan tidak tahu juga kenapa Mbak Sis bilang di malam itu, di hari itulah tepatnya, tidak ada pasien yang masuk. Jadi suasana klinik ini terasa sangat sepi sekali dan cukup mencekam. Seperti biasa ya, di jam 7:30 malam Mbak Sis ngecek kondisi anak. Masih tertidur pulas di ruangannya ya. Di jam 8 malam anak itu diberi susu. Setelah diberi susu, anak itu kembali tertidur. Mbak Sis pun di sini meninggalkan ruang perawatan anak, yang mana ayahnya dan nenek dari anak itu belum diperbolehkan untuk menggendong si anak, belum diperbolehkan masuk ke ruang perawatan anak, cuman bisa melihat dari kaca besar yang ada di sana. Nah, kurang lebih sekitar jam 11 malam terdengar suara tangisan dari ruang anak. Mbak Sis di sini langsung bergegas lah, berlari menuju ke ruang anak, dan ternyata anak tersebut menangis dan diberi susu lah sama si Mbak Sis. Sambil digendong, ditimang-timang, diberikan susu formula, anak itu pun kembali tertidur lelap. Tapi di sini ketika Mbak Sis menimang-nimang anak itu sambil memberikan susu formula, dari kaca besar tempat orang yang ada di luar bisa melihat ke dalam ruang perawatan anak, Mbak Sis melihat kok ada bayangan hitam yang sedang melihat kayak gini.
jangan-jangan itu bapak atau neneknya. Tapi sekali dipasatin, sekali dilihat jelas sama Mbak Sis, seketika sosok itu langsung hilang. Sekelibat langsung menghilang. Dari koridor, dari ruang jaga ya, untuk menuju ke ruang perawatan anak, itu ada sebuah koridor yang menghubungkan lah. Dan dari koridor tersebut terdengar suara langkah kaki berjalan menuju masuk ke ruang penjagaan anak. Tapi suara langkah kaki itu terdengar seperti seseorang berjalan tanpa ada alas kaki. Suara langkah kaki itu mendekat menuju ke ruang perawatan anak dan seketika menghilang. Otomatis Mbak Sis di sini merasa ini bukan kejadian yang normal. Ini bukan sesuatu yang lazim lah yang dirasakan oleh Mbak Sis, karena beliau sudah 2 tahun bekerja di sana, tidak pernah kejadian ini terjadi. Karena si baby ini sudah tertidur, beliau pun bergegas meninggalkan ruang perawatan anak untuk kembali menuju ke ruang jaga. Dan alhamdulillah, sampai matahari terbit, sampai keesokan harinya, Mbak Sis di sini tidak mengalami gangguan apa-apa lagi. Semua berjalan sesuai dengan keinginan Mbak Sis. Dan di malam selanjutnya, kembali di sini Mbak Sis berjaga di malam hari bersama rekanannya yang satu ini. Rekanannya yang tidak tahu kalau anak yang ada di ruang bayi ini itu adalah anak yang sudah ditinggal mati oleh ibunya. Dan di malam kedua inilah puncak kejadian horor yang membuat Mbak Sis memutuskan untuk ya udahlah, gue resign aja lah dari klinik tersebut. Dan kalau bisa Mbak Sis ini tidak mau lagi berjibaku di dunia kebidanan, karena cukup ini kejadian terakhir yang membuat Mbak Sis hampir gila. Kejadian ini sangat mengerikan sekali, yang mana di malam itu masih di jam 11 malam. Sebelum jam 11 malam, Mbak Sis ini melakukan aktivitas seperti biasa. Anak itu dicek, anak itu dalam kondisi sehat. Ya, dokter mengatakan, ya udahlah, besok keluarganya sudah bisa lah bawa bayi ini pulang ke rumah, dirawat di rumah karena kondisinya sudah semakin membaik. Ini malam terakhir. Dan di malam terakhir itu menyimpan kenangan yang tidak terlupakan oleh Mbak Sis. Di jam 11 malam, Mbak Sis dan rekanannya ini mendengar suara bayi yang menangis, dan rekanannya ini yang terlebih dahulu berdiri. Ya udah, biar aku aja Sis, kamu tunggu di sini. Kan tadi kamu jam 8 udah ngecek. Yaudah, gantian aku yang ngecek. Keluarlah dari ruang penjagaan menuju koridor masuk ke ruang penjagaan. Menurut pengakuan dari rekanan Mbak Sis ini, kita sebut saja dengan nama Mbak Meli. Ya. Mbak Meli di sini cepat sekali, tiba-tiba langsung pulang, masuk ke ruang penjagaan, dan Mbak Sis di sini bertanya, "Loh, Mel, cepat sekali kamu pulang. Gimana? Babynya udah dikasih susu belum? Jangan kamu tinggalin dalam keadaan nangis. Jangan kamu tinggalin dalam keadaan masih terjaga." Gak. Sampai ke sana kok tadi aku melihat ada ibunya sedang netein. Otomatis di sini Mbak Sis wajahnya berubah. Hah? Ibunya? Iya, ibunya sedang netein. Ya udah, aku pamit sama ibunya nganggu. Ya udah, aku tinggalin. Yakin kamu? Kamu lihat gimana tadi? Anak itu digendong, Sis. Ditetein biasalah sama ibunya. Hei, Mel, kamu tahu ndak? Anak itu sudah tidak punya ibu lagi. Ibunya meninggal setelah anak itu lahir. Meli pun di sini langsung duduk di kursinya dengan wajah pucat dan dia bersumpah. Sumpah, boleh kamu lihat. Ibunya masih netein anaknya. Mbak Sis pun di sini penasaran dan sigap menuju koridor ke tempat ruang penjagaan anak, dan apa yang dilihat oleh Mbak Sis sesuai dengan apa yang dilihat oleh si Meli. Mbak Sis di sini tidak sempat masuk ke dalam ruang penjagaan anak, ruang tempat anak itu. Dia cuma melihat dari koridor, melihat dari kaca besar. Dia melihat ada seorang ibu dengan rambut yang terurai panjang. Ini sedang menggendong bayi, tapi wajah ibu itu sama sekali tidak melihat ke arah Mbak Sis. Dia menatap anaknya ke bawah seperti ini. Anak itu pun diam.
sambil menghisap susu dari sosok yang tidak diketahui itu sosok apa. Mbak Sis pun di sini berteriak meminta tolong. Tolong! 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 Sampai-sampai security yang ada di luar ini masuk ke dalam dan Mbak Sis sudah tidak sadarkan diri lagi. Tiba-tiba Mbak Sis di sini sudah ada di tempat tidur ya. Mbak Sis di sini melihat dokternya ada, suami dari dokter ada, anak-anak dari dokter ada. Dokter mengatakan, kenapa kamu teriak kencang kayak itu sampai kedengeran ke rumah kami? Kami pun panik. Ada apa Sis? Diceritakan semualah kejadian pada malam itu dan yang anehnya di sini. Ya. Ketika Mbak Sis berteriak minta tolong, yang mana Mbak Sis ini berdiri di antara ruang rawat anak dengan ruang tunggu pasien. Yang mana di ruang tunggu pasien ini ada dua orang, nenek dari anak yang ada di ruang rawatan bayi dengan ayahnya. Tapi mereka berdua ini tidak mendengar suara teriakan dari Mbak Sis. Tapi orang-orang yang ada di luar, satpam yang ada di luar, dokter yang ada di rumahnya, yang rumahnya itu terpisah cukup jauh lah. Ya, ruangan rawat anak dengan kamar atau ruang tamu dari ruang keluarga dari si dokter itu jaraknya jauh. Banyak tembok yang harus dilalui. Mereka mendengar suara teriakan dari Mbak Sis, tapi dua orang ini seakan-akan tertidur pulas. Tidak mendengar suara teriakan dari Mbak Sis. Kejadian itu tidak pernah dilupakan oleh Mbak Sis. Dan keesokan harinya, dokter di sini sadar akan kejadian ini adalah kejadian yang tidak lazim. Pihak keluarga pun di sini diminta untuk membawa bayi itu pulang ke rumah karena kondisinya pun sudah cukup baik sesuai dengan prediksi dokter di hari pertama. Cukup 2 hari lah anak ini dirawat di sini. Hari kedua ya bolehlah dirawat di rumah untuk dirawat oleh neneknya. Dan Mbak Sis pun di sini kembali bekerja seperti biasa. Tepatnya di hari ketiga setelah kematian almarhumah Bu Mariam, Mbak Sis di sini tidak mau lagi dia jaga malam lagi. Dia minta rolling. Dokter pun di sini ya udah, pengalaman yang kamu alami memang cukup mengerikan sekali. Ya udah, kamu rolling sama teman kamu. Kamu jaga siang saja. Menjelang maghrib lah, Mbak Sis di sini sudah beres-beres mau pulang menunggu jemputan dari sang suami. Suaminya telat jemput, sahabat-sahabat. Jadi suaminya itu jam 8 lah baru jemput, yang mana di jam 8 malam. Ini hujan gerimis. Mbak Sis yang parnoan malam-malam di klinik tersebut memaksa suaminya untuk, yaudahlah kita pulang lah. Basah-basahan enggak apa-apa lah naik motor. Yang penting kita pulang. Jarak rumah Mbak Sis dari klinik ini cukup jauh, kurang lebih sekitar 4 km. Terpaksalah sang suami ini memacu sepeda motornya di hujan gerimis tersebut dan di tengah jalan sebelum masuk ke wilayah atau ke desa tempat tinggal Mbak Sis. Lagi-lagi di sini Mbak Sis melihat ada seorang ibu di jam 8 malam hujan-hujan menggendong anak kecil, tapi ibu-ibu itu kakinya ndak nampak, kakinya ndak nyentuh bumi, sahabat. Ternyata yang dilihat oleh Mbak Sis adalah arwah dari almarhumah sang ibu Mariam. Mbak Sis melihat jelas, ya, motornya itu pertama ya melaju cukup cepat di hujan gerimis, terlihat bagian pundaknya saja. Masih normal, mungkin ibu-ibu yang mengalami gangguan jiwa kali. Malam-malam hujan gerimis gini berjalan sendirian kok tangannya kayak ngendong, Mbak Sis bilang. Setelah motor itu pas sampingan dengan sosok ibu yang berjalan, terlihat itu itu kayaknya gendong bayi. Dan yang menakutkannya lagi, ketika Mbak Sis ini menoleh ke arah kanan ingin memastikan itu siapa, wajahnya gimana sih bentuk wajahnya. Sosok yang dilihat Mbak Sis ini pun menoleh ke arah Mbak Sis. Mereka bertatap muka dan jelas sekali itu adalah wajah dari almarhumah Bu Mariam. Mbak Sis di sini berteriak, meluk suaminya erat, "Mas, cepat Mas, ngebut Mas. Ada apa?" "Itu ada hantu.
hantu almarhumah Bu Maryam. "Wis ngaco kamu, ndak ada apa-apa. Mas cepat mas." Sang suami pun di sini ngebut, memacu sepeda motornya. Tibalah mereka di rumah. Setibanya di rumah almarhumah Bu Maryam di sini heboh. Bayi dari almarhumah Bu Maryam menghilang. Hilang ndak tahu kemana. Pengakuan dari neneknya mengatakan bayi itu sedang tidur di kamar. Ketika dicek, bayinya sudah ndak ada lagi. Sesuai dengan apa yang dilihat oleh Mbak Sis. Bayi itu digendong oleh ibunya, almarhumah Bu Maryam. Dan ketika kejadian ini diceritakan, pihak keluarga di sini sepakat untuk mencari bayi tersebut di kuburan. Percaya atau enggak, Mbak Sis mengatakan bayi itu ditemukan di samping kuburan almarhumah Bu Maryam. Itulah yang terjadi. Warga setempat mengatakan ini adalah bayi mayit. Ibunya tidak ikhlas untuk meninggalkan bayi ini seorang diri di bumi ini, di dunia ini. Perlu syarat-syarat tertentu untuk melepaskan ikatan mayit ini daripada sang bayi. Kalau tidak cepat dilepas ikatan tersebut, bayi ini akan bahaya. Bisa-bisa bayi ini bakal mati. Dibawa oleh almarhumah ibunya yang tidak ikhlas meninggalkan bayi itu sendirian. Nah, jadi itulah ya kisah yang dibagikan oleh Mbak Sis. Setelah kejadian itu, setelah perbincangan panjang dengan pihak keluarga, ketakutan yang sangat luar biasa sekali, hampir gila Mbak Sis ini. Dia mengatakan, beliau memutuskan untuk resign. Dia tidak mau lagi kerja di klinik, tidak mau lagi membantu persalinan ibu yang melahirkan. Dan keluarga almarhumah Bu Maryam di sini dibimbing dengan seorang pakar spiritual, dibimbing juga dengan seorang kiai yang ada di kampung tersebut, melakukan ritual tradisi adat yang ada di sana. Ya, mereka melakukan pengajian dan si pakar spiritual ini melakukan ritual sesuai dengan keyakinannya. Adat istiadat ditegakkan kembali, cara-cara adat orang kampung kembali dilakukan untuk melepas ikatan mayit atau bayi mayit dari anak almarhumah Bu Maryam. Kurang lebih sekitar 2 minggu. Teror itu masih dirasakan warga kampung masih sering melihat arwah dari Bu Maryam berkeliling di sekitaran rumah almarhumah Bu Maryam. Namun anak dari Bu Maryam di sini dapat dilepaskan dari ikatan mayit. Cuman di sini memang sampai anak itu kurang lebih berusia 3 tahun. Ada satu kejanggalan yang tidak pernah lah ya terjadi kepada anak pada umumnya. Di setiap jam 11 malam anak itu pasti akan menangis. Menangis sekencang-kencangnya, itu bisa sampai pagi, sampai jam 2, sampai jam 3 dini hari. Tidak tahu penyebabnya apa. Banyak yang mengatakan anak itu ditakuti oleh sosok gaib di jam 11 malam, di jam kematian almarhumah Bu Maryam. Jadi itulah sebuah kisah misteri yang membuat studio malam ini terasa berbeda. Aura badan saya pun di sini sudah terasa panas dan suara-suara sudah terdengar dari balik dinding studio ini. Sudah lama suasana ini tidak saya rasakan. Sudah lama cerita yang mencekam seperti ini tidak saya bawakan kepada sahabat-sahabat misteri semua. Cerita ini sengaja saya ambil dengan tema Hari Ibu. Untuk apa? Untuk kita mengenang jasa seorang ibu yang tidak terbalaskan. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah ini. Di akhir tahun 2022 ini, saya banyak mengucapkan terima kasih dan saya mohon support untuk awal tahun 2023. Tim sebuah kisah misteri sudah banyak menyiapkan konsep-konsep baru, pembaharuan warna baru di channel Rio Wijaya, dan mungkin nanti akan ada satu kejutan di Januari 2023 akan kami sajikan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kejutan yang akan kami persiapkan? Jangan lupa untuk selalu mengikuti video sebuah kisah misteri di channel Rio Wijaya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Kisah sebuah kisah misteri diangkat dari kisah nyata. Tagline kami adalah lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya
Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.